cara riset konten atau mengetahui konten yang kira-kira banyak diminati orang ya. Pertama kita masuk ke YouTube dulu, kemudian kita ketik apa saja yang menjadi keinginan kita untuk mencari konten. Misalnya saya seorang petani gitu ya, saya tulis di sini sawah gitu ya. Karena kebiasaan saya berada di sawah setiap hari sehingga aktivitasnya berkaitan dengan sawah. Setelah diklik sawah, kemudian dilihat ke bawah gitu. Ini 380.000 ditonton 9 bulan yang lalu. Coba dicari yang 1 bulan yang lalu. Ini 1 tahun yang lalu seperti ini. Kemudian nah ini 2 bulan ya. 2 bulan yang lalu itu 490. Ini termasuk bagus untuk dicontoh. Karena baru 2 bulan sudah dapat 490.000 tayangan. Cari lagi ke bawah. Ini 5 bulan dan seterusnya 1 bulan. Nah ini juga bagus ini. 1 bulan yang lalu itu ditonton 8.000 ya, lumayan lah, lumayan jalan begitu. Nah ini manual seperti ini. Kalau mau langsung dilihat bisa setelah ngetik sawah di sini, diklik filter ya, diklik filter. Kalau di mana itu di laptop seperti ini. Kalau yang di HP itu yang 3 titik 3 diklik terus ditulis filter, diklik filter ya. Nah setelah itu dipilih ini saja, langsung ke ini ya, bulan ini. Jadi langsung dilihat bulan ini. Nah bulan ini 1 hari yang lalu itu ada 5,5 ribu. Ini ya sudah lumayan lah. Maksudnya berarti video model seperti ini itu banyak peminatnya. Gambarannya seperti itu. 2 hari lalu ini ditonton 23.000. Nah, seperti ini 4 minggu yang lalu ditonton 33.000. Nah, ini kita contoh salah satu. Nah, ini yang kita lihat satu persatu ya. Misalnya ini nggak boleh. Nah, di play saja ya, dicek apa itu model videonya seperti apa begitu. Kalau ini kan pakai drone dan sebagainya ya tentunya, dan pemandangannya bagus ya. Ini bisa nggak kita contoh begitu? Kalau kita nggak bisa mencontoh, maka kita contoh idenya saja. Idenya apa sih yang di dalam video ini? Dia fokusnya ke pemandangan atau fokus ke aktivitas atau apa? Kita lihat idenya. Nah itu kita contoh idenya terus nanti kita tirukan. Seperti itu ya. Tapi kalau ini sekiranya ini nggak memungkinkan di daerah saya, karena daerah saya perkotaan ya, berarti nggak bisa nyontoh yang seperti ini. Kan tadi kan karena profesinya sebagai petani atau sawah gitu ya, atau di dekat persawahan. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang lain, ada nggak yang lebih mudah kita contoh? Misalnya ini. Coba kita klik. Ya. Ini dia kayak nemu sarang sayuran langka, tinggal petik dan sebagainya. Ini dalam 2 hari sudah ditonton 23.000. Ya, coba kita play. Nah, ini ada hujan. Jadi konsepnya ini ada pas hujan-hujanan dan sebagainya. Kemudian aktivitas sekitar ini. Kita lihat ada narasinya enggak, misalnya ini saya sedang berkebun atau apa begitu ya. Enggak ada ya, enggak ada narasinya. Sebentar ya, ada narasinya enggak? Enggak ada ya. Jadi cuma seperti ini. Nah, kalau enggak ada narasinya seperti ini, itu bisa
bisa ditonton oleh orang, berkemungkinan ditonton oleh orang luar negeri. Tapi kalau ada narasi yang yang bahasa Indonesia, ya kemungkinan nanti akan ditargetkan untuk orang yang berbahasa Indonesia. Tapi ini nggak ada suaranya kayaknya. Jadi seperti itu. Nah, bisa nggak kita nyentuh seperti ini? Oh bisa, tapi nggak mungkin setiap hari. Nah, kalau nggak mungkin setiap hari, bisa nggak seminggu sekali? Bisa, ya udah lakukan aja. Yang penting nyaman begitu. Sehingga nanti kita tetap bisa berproses ngupload video. Ini kalau ini kan konsepnya medek sayuran, kemudian dimasak, terus dimakan. Ya, dimakan. Konsepnya sama seperti itu ya. Nah, kita bisa nggak seperti ini? Ya bisa aja kita pura-pura ke kebun gitu tuh, terus medek padahal ya sayurannya sudah disiapkan atau gimana seperti itu ya. Terus dimasak di area perkebunan atau di mana gitu ya. Intinya konsepnya ditiru. Tapi kalau itu masih dianggap sulit, ya kita cari ide yang lain. Mungkin yang lain apa begitu ya. Itu contoh ya. Contoh lain misalnya saya seorang profesinya bekam gitu ya. Kita cari di sini bekam atau kata-kata tertentu ya, silahkan. Ini 2 tahun yang lalu, ini masih terlalu lama. 1 tahun lalu lama. Coba kita filter ya, diklik sini, filter, kemudian diklik yang bulan ini. Apakah ada yang bulan ini bagus penontonnya? Ini 3 minggu lalu penontonnya 239. Ini kurang banyak ya. 2 minggu lalu 132. Ini kurang banyak. Ini kalau kita jenengan nyontoh cara seperti ini ya kurang bagus. Tapi kalau bisa penyajiannya bagus, bisa saja nanti bagus gitu ya. Tapi ini kurang banyak. Nah, ini kurang banyak ya. Atau ada kata yang lain selain bekam, misalnya tanya ke ChatGPT bahasa Inggrisnya bekam itu apa misalnya. Nah, ini cupping terapi. Coba kita cek kalau kita nulisnya pakai cupping terapi, banyak nggak penontonnya. Nah, terus kita cek di bawah ya, 15 tahun yang lalu ini terlalu lama, 2 tahun lalu terlalu lama, 1 tahun lalu terlalu lama, yang 1 bulan lalu. Nah, ini ada 1 bulan yang lalu itu ditonton 1,4 juta. Ini termasuk bagus. Nah, coba kita cek videonya. Nah, videonya ini termasuk kita bisa menirukan apa tidak begitu. Nah, ini berarti ya ini mungkin sulit ya ditirukan gitu ya. Nah, kita skip, cari yang lain. Kalau ini 11 tahun yang lalu, atau kita filter aja ya biar mudah ya. Klik filter yang 1 bulan ini, cupping terapi itu mana. 2 minggu lalu ditonton 10.000. Ini termasuk banyak ya, lumayan lah gitu. Kemudian 2 hari lalu ditonton 15.000, itu juga lumayan banyak. Nah, ini konsepnya bagaimana? Nah, ini kita tiru konsepnya kalau memang sesuai ya. Kalau nggak sesuai jangan ditiru. Nah, karena kalau yang seperti ini ada privasinya ini. Kalau bisa wajah jangan sampai kesut ya. Dan boleh nggak direkam misalnya seperti itu. Atau kadang-kadang ya kalau sudah penghasilannya banyak, yang dibekam ini juga talent ya, jadi kita bayar untuk kita bekam seperti itu. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Nah, ternyata kalau dengan kata bekam itu mungkin kurang cocok ya, tapi kalau cupping terapi itu malah justru banyak penontonnya dari luar negeri. Kita cari tahu ke
ChatGPT. Kata lain berkaitan dengan profesi bekam di YouTube yang bisa saya ketik dan banyak ditonton apa, sebutkan 10 kata misalnya. Nah, cupping terapi, terus cupping message. Coba kita pakai judul cupping message, terus difilter bulan ini. Coba ya, ini 2 hari yang lalu 15.000. Nah, konsepnya seperti ini, masuk enggak? Kira-kira bisa ditiru enggak? Kalau enggak bisa ya berarti kurang cocok. Tapi kalau kira-kira oh ini bisa nih kemungkinan gitu, saya tiru bisa. Kalau enggak bisa ya berarti konsep yang ada di video ini enggak cocok untuk kita lakukan karena sulit dan sebagainya. Another track, cupping protection. Cupping message sudah. ASMR cupping. Kalau ASMR itu nanti cuma suara apa ya, kayak gini, apa itu, suara pas dicopot cupnya itu mak pluk gitu, mungkin seperti itu ya. ASMR facial 2 hari lalu. Maaf, salah, dan lain sebagainya. Terus kalau saya nggak tahu nih mau ngetik apa ya, saya mau ngetik apa ini nggak tahu, nggak paham betul tentang ini, kita cari di sini di ChatGPT. Misalnya saya seorang karyawan yang pagi sampai sore kerja dan pulang kerja sudah capek misalnya, tapi saya pengen menjadi konten kreator YouTube atau YouTuber. Berikan ide konten yang cocok untuk saya. Nanti diceritakan juga misalnya saya punya hobi misalnya masak misalnya seperti itu, atau punya hobi apa ya, nonton drakor, drajin, atau misalnya punya hobi baca Quran atau sebagainya. Nanti biar nanti direkomendasikan sesuai dengan apa itu, dengan hobi kita begitu. Atau apa ya, suka piknik misalnya. Kalau piknik kan nggak tiap hari ya, suka makan misalnya seperti itu. Ya, ini contoh aja, suka nonton drama Cina. Coba kita lihat idenya dari ChatGPT sebenarnya. Kalau suka nonton drama Cina, kontennya adalah review drama Cina. Ini ya, ini monggo, tapi bermanfaat tidaknya silahkan ya. Kemudian ya karena ini sesuai dengan apa itu, hobinya ya, rekomendasi drama berdasarkan genre, fakta unik aktor dan aktris, penjelasan alur cerita dan sebagainya. Nah, ini kalau nggak cocok, misalnya tanya lagi, saya nggak suka bikin konten itu, berikan 10 ide lain, tidak harus sesuai hobi saya dan mudah saya kerjakan.
Ya, ini contohnya yang tidak perlu keluar rumah, tidak menunjukkan wajah, bisa direkam 30-60 detik, bisa dibuat video sekaligus. Fakta menarik, ya, misalnya 5 fakta tentang Jepang, fakta unik tentang tubuh manusia, fakta yang dan sebagainya ya. Cerita inspirasi, kisah orang sukses, kisah penemu terkenal, kisah perusahaan yang bangkrut dan bangkit. Nah, misalnya seperti itu. Cara kerja ATM, kenapa pesawat bisa terbang, bagaimana internet bekerja. Ini kita pilih salah satu ya. Tips cara bangun pagi. Nah, coba ini kita cara bangun pagi, ini kan gampang ya. Cara bangun pagi. Ini ada penontonnya enggak, kita lihat. Kita filter 1 bulan lalu, 1 bulan ini. Nah, cara bangun pagi itu ada 52 penonton, 12 hari. 2 hari 12.000. Ini tentara ya. Kalau tentara kemungkinan menarik ya untuk dilihat, tapi kita kan nggak bisa contoh. Cara bangun pagi tentara ya tentu menarik ya, karena kita nggak bisa mencontohnya. 8 hari lalu. Nah, ini bisa dicontoh mungkin. Ngobrol tentang kebiasaan pagi dalam hidupmu. Nah, ngobrol aja kayak gini. Kalau pengen terlihat mukanya, tapi kalau pengen terlihat mukanya ya ngobrol saja begitu. Tapi sambil nyuting apa begitu mungkin. Atau bikin video pakai apa begitu. Ini tanpa editing bisa kalau yang ngobrol seperti ini. Jadi langsung di shoot, ngomong berapa menit langsung upload. Jadi tanpa perlu ngedit. Nah, ini contoh ya seperti itu. Contoh lain misalnya cara mengatur uang. Nah, ada nggak cara mengatur uang? Kita cari 1 bulan lalu. Kalau 1 bulan lalu apa itu? Nah, ini 5 hari lalu ada 4.000. Ini termasuk banyak, ini penontonnya banyak. Kemudian 13 hari lalu 2, ya lumayan lah, nggak terlalu banyak juga tapi lumayan. 11 hari lalu 4. Nah, ini pakai AI. Tapi belum. Nah, 7 hari lalu 5 km. Artinya dalam waktu dekat itu bisa mencapai ribuan, ini bisa kalau channelnya sudah bagus. Dan nanti kalau cari ide lain aja yang tips produktivitas. Nah, kalau misalnya, wah saya suka dengan ini, ya, tips produktivitas. Buatkan 50 judul apa 60 ya untuk 60 hari ya. 60 konten, 60 judul video terkait dengan tips produktivitas. Kemudian apa ya, yang banyak ditonton orang di YouTube. Buatkan judulnya yang CTR tinggi. CTR tinggi itu biar orang itu suka ngeklik gitu. Kalau lihat judulnya udah dia ngeklik. Maksimal 100 huruf ya. 100 huruf apa 100 kata? 100 huruf ya. Des gitu ya. Kita lihat. Kenapa orang rajin tetapi gagal? 7 kebiasaan kecil mengubah hidup. Cara bangun tidur. Cara bangun tidur jam 5 pagi tanpa tersiksa dan sebagainya ya. Ini kita bisa cari juga di YouTube ya, misalnya ini. Ada nggak tipsnya seperti ini? 1 tahun lalu 1,6, agak sedikit ya. 3 tahun lalu 100. Tapi nggak apa-apa kalau memang bisanya seperti ini ya dilakukan. Ini tips produktivitas seperti itu.
Ini karena nyarinya apa banyak kata, kemungkinan ya memang tidak masuk kan, tidak masuk. Nah, kalau cara bangun tidur jam 5 gitu kemungkinan masih lebih banyak. 4 tahun, 3 tahun lalu ya. Nah ini dicontoh gitu kan, ini sudah dikasih ya. Nanti biasanya setelah 20 ya, yang saya alami kemarin pas belajar bikin video kisah itu, setelah bikin 20 video itu baru ada ide, dapat ide ini kan, seperti itu. Ini konsisten aja, atau bahkan ini nanti bisa dirubah. Nah, setelah 2 minggu kan nanti ada analitiknya, penontonnya dari mana, terus di analitik ini ya, analitik penontonnya dari mana. Ini kan video 4 Juli naik, kemudian 13 Juli dan sebagainya, ini subscribe. Nah ini nanti bisa ditanya ke AI juga ini. Setelah ada ini, setelah ada penontonnya, biasanya sekitar 20 video itu sudah ada penontonnya. Nah nanti bisa dilihat, yang paling banyak ditonton ternyata judulnya yang ini misalnya, dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat di analitik ya setelah 2 minggu. Terus kita menentukan judul berikutnya atau konten berikutnya masih cocok nggak misalnya. Kalau masih cocok kita lanjutkan, kalau udah nggak cocok ya bisa diganti dengan konten yang baru ya. Namanya juga trial error ya. Karena dalam dunia per-YouTubean itu tidak ada yang sifatnya pasti berhasil, pasti gagal juga nggak tahu. Jadi kita coba 14 hari pertama nggak bisa, terus coba lagi dengan cara kedua, 4 hari kedua seperti. Biasanya kalau YouTuber yang sudah pro itu biasanya sekitar dalam 2 bulan kok nggak ada perkembangan ya, kadang-kadang ada yang terus ditinggalkan terus bikin channel baru dengan ide yang lain gitu. Tapi tidak dihapus, ditinggalkan aja, siapa tahu nanti ditunggu 3 bulan lagi, ternyata banyak yang nonton, bisa kita garap lagi gitu, kita kerjakan lagi seperti itu. Tapi kalau mau konsisten dengan satu tema ya, seperti yang sudah dijelaskan gitu, pokoknya saya sukanya cuman bikin tutorial, ya sudah konsisten aja bikin tutorial. Atau saya sukanya tentang masak, ya udah bikin aja tentang masak. Nah itu ya teman-teman beberapa cara riset konten. Jadi itu saya peroleh dari ikut kelas online di YouTube ya. Jadi saya juga masih belajar, belum berhasil. Tapi kalau yang channel ini dulu pernah monet, terus nggak saya garap, terus nggak monet lagi. Ini sedang mengejar monet ya, makanya saya bikin video biar segera monet. Ini tinggal sekitar 1000 jam tayang lagi insya Allah. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe apabila suka dengan tutorial yang saya buat. Demikian, terima kasih.